terpercaya. Dituduh mencuri, anak ditelanjangi dan diarak keliling kampung. Terlambat dirujuk, ibu dan janin meninggal dunia. Pesona alam kampung Menggaliti Kumbena menarik wisatawan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Plebomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karlin Wulandari, kita jalan Kompas Plebomora di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama, saudara. Seorang remaja di Desa Normal, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dihakimi warga, bahkan ditelanjangi dan diikat lalu diarak keliling kampung. Remaja ini dituduh mencuri alat cukur listrik dan casing HP. Aksi tak terpuji diperlihatkan sekelompok warga dan aparat desa di Desa Normal, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang menganiaya seorang remaja berusia 15 tahun. Tak hanya memukul, remaja itu juga ditabrak menggunakan sepeda motor, bahkan ditelanjangi hingga diarak keliling kampung sambil berteriak bahwa ia adalah seorang pencuri. Informasi yang dihimpun, remaja tersebut dituduh mencuri alat cukur listrik dan casing HP di salah satu rumah warga. Remaja ini pun langsung dihakimi warga hingga videonya viral di media sosial. Kejadian ini pun menjadi perhatian beberapa LSM pemerhati anak yang kemudian menjemput remaja tersebut untuk dibawa ke rumah aman. Kini kasus ini telah dilaporkan ke Polres Lembata di mana 5 warga Desa Normal diduga terlibat dalam aksi penganiayaan ini. Polisi pun telah memeriksa korban dan rencananya hari ini akan memeriksa para saksi dan terduga pelaku. Kita juga sudah bertemu dengan pemerintah desa dan keluarga dan akhirnya kita membawa anak ini ke sini dan anak bersama dengan kami dan kemarin sudah ada BAP di kepolisian untuk anak ini. Jadi hari ini tinggal menunggu BAP saksi dan juga terlapor lainnya hari ini. Hingga saat ini korban masih berada di Rumah Aman Forum Puspa Lembata. Diharapkan kasus ini dapat diproses sehingga menjadi pelajaran bersama. Cita Sunatun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua, saudara, polisi menetapkan 5 tersangka kasus penganiayaan anak di Desa Normal, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kelima tersangka ini mulai menjalani masa tahanan di Mapolres Lembata selama 20 hari. Usai melakukan gelar perkara, aparat Polres Lembata, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur langsung menahan 5 tersangka kasus penganiayaan anak di Desa Normal. Kelima tersangka ini mulai menjalani masa tahanan selama 20 hari di ruang tahanan Mapolres Lembata selama 20 hari. Polisi menyebut pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif atas kelima tersangka. Kelima tersangka ini juga dikenai Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga terancam 7 tahun penjara. Pasal yang disangkakan kepada para terlapor ini adalah pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 170 ayat 1 KUH pidana subsidiar pasal 351 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 K1 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan untuk saat ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan dan hari ini juga dimulai dengan masa penahanan untuk 20 hari ke depan. Hingga saat ini korban yang masih berusia 15 tahun ini tinggal di rumah aman LSM Permata. Cita Sunatun, Kompas TV, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, saudara. Belum sempat dioperasi, seorang ibu hamil dan janin dalam kandungannya meninggal dunia di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Diduga keduanya meninggal akibat terlambat dirujuk. Pasalnya di rumah sakit ini tidak ada dokter spesialis anestesi.
Maria Yunita, seorang ibu hamil berusia 36 tahun asal Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere pada Rabu 9 April 2025 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tak hanya Maria, janin dalam kandungannya pun ikut meninggal karena belum sempat dioperasi. Pihak keluarga menyebut sebelumnya Maria Yunita dirujuk dari Puskesmas Biru pada Rabu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk persiapan melahirkan anak pertamanya. Tiba di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere, keluarga mendapat informasi dari pihak rumah sakit bahwa di rumah sakit ini tidak memiliki dokter anestesi, sehingga terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit lain di luar Kabupaten Sika. Namun hingga malam hari, Maria tak kunjung dirujuk, meski pihak rumah sakit sudah menghubungi beberapa rumah sakit di kabupaten tetangga. Rumah sakit Bajawa ditunda lagi, habis terakhir ke Lembata lagi, ditunda lagi. Setelah itu katanya ke Kewa Pantai. Setelah di Kewa Pantai diinformasikan bahwa sana dokter mengatakan bahwa fasilitasnya tidak memadai di sana. Artinya ya kami menunggu kira-kira mau dibawa kemana lagi. Tunggu masih ini tidak bisa, sudah dalam keadaan kritis. Habis dari jam 4 sore sampai jam 10. Jadi begitu sih. Keluarga berharap ketiadaan dokter spesialis anestesi mesti segera disikapi Pemkab Sika demi mencegah korban berikutnya. Pasalnya kasus pasien meninggal akibat ketiadaan dokter anestesi sudah 4 kali terjadi sepanjang tahun 2025 ini. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Lobamora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Lobamora. Saudara, jenazah Monsinyor Petrus Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, dimakamkan di Katedral Kristus Raja Kupang. Sebelum pemakaman digelar, perayaan Ekaristi yang dilanjutkan dengan penghormatan terakhir. Sejak pagi hingga siang tadi, ribuan umat Katolik di Kupang, Nusa Tenggara Timur, datang mengikuti ibadah misa pemakaman Monsinyor Petrus Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, yang berlangsung di Gereja Katedral Kristus Raja. Usai perayaan misa yang dipimpin oleh Uskup Agung Kupang Monsinyor Hieronymus Pakenoni, dilanjutkan dengan penghormatan terakhir dengan urutan para uskup yang hadir, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, selanjutnya diikuti utusan imam, biarawan, biarawati, dan keluarga. Almarhum Monsinyor Petrus Turang dikenal sebagai sosok yang tegas dan berprinsip. Selain itu siap mengambil risiko atas setiap keputusan yang ia buat. Beliau mempunyai visi yang sangat kuat dan sangat tegas dengan prinsip selalu mari berbuat baik kepada sebanyak orang supaya melalui perkataan dan perbuatannya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang mengalami berkatnya. Dan untuk itu beliau mengambil risiko untuk tidak disetujui, tidak disukai, atau ada orang yang tidak senang, tetapi yang jelas bagaimana kasih Allah itu diwujudkan kepada banyak orang. Maka ia pun berani untuk mengkritik kalau ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak beres. Prinsipnya adalah bagaimana kita ini hidup baik, benar, santun, dan kudus demi kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan umat dan masyarakat. Prosesi pemakaman di Gereja Katedral Kristus Raja berlangsung hikmat. Jenazah Monsinyor Petrus Turang dimakamkan dalam kompleks Gereja Katedral Kristus Raja Kupang. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya saudara, kenang jasa dan pelayanan semasa hidup almarhum Monsinyor Petrus Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, umat hingga Gubernur NTT meneteskan air mata saat peti jenazah diarah ke tempat pemakaman di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang.
Ribuan pelayat datang mengikuti misa pemakaman Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang pada Selasa 8 April 2025. Mereka yang datang memberikan penghormatan terakhir serta sentuhan doa dan tangis sebagai ungkapan salam perpisahan pada Monsinyur Petrus Turang. Tidak hanya itu, air mata Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena nampak tak terbendung saat memberikan sambutan pada misa pemakaman Monsinyur Petrus Turang. Para pejabat sipil dari Timor yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, selamat jalan salah satu putra doakan kami hadir di sini agar kami dapat melaksanakan meneruskan apa yang kita harus lakukan selama ini. Finis vitae non amoris, kematian hanya menjadi akhir, tapi tidak dari cinta yang sedang kau berikan. Semangat dan karya pengabdianmu akan selalu kami kenang dan kami lanjutkan untuk membangun daerah ini. Salve. Monsinyur Petrus Turang, Uskup Emeritus, sebelum pensiun ia menjabat sebagai Uskup Agung Kupang mulai tahun 1997 hingga tahun 2024. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di Jakarta setelah beberapa bulan berjuang melawan sakit yang ia derita. Kalex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, sengketa wilayah batas negara antara Indonesia dan Timor Leste tak kunjung diselesaikan. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang siap mengamankan penentuan batas negara bersama masyarakat. Puluhan tahun berlalu, ternyata penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste di Amfuang Timur, Naktuka Noel Besi Citrana, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oekusi Timor Leste secara resmi belum tuntas. Adanya sengketa batas wilayah itu membuat kedua negara melakukan berbagai langkah diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini, meski demikian persoalan ini belum terselesaikan. Menyikapi batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste masih bersengketa, digelar pertemuan antara tokoh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dihadiri Wakil Bupati yang berlangsung di Makorem 161 Kupang, membahas langkah strategis dalam penentuan patok batas antar kedua negara. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang menyebut lahan bersengketa telah dikelola warga negara Timor Leste. Untuk itu pihaknya akan membantu mengamankan warga dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan ini. Selama ini kita tahu bahwa itu tanah sengketa, seharusnya tidak boleh ada yang bekerja. Tapi pada kenyataannya masyarakat kita dari Timor Leste, khususnya Oekusi, sudah mengolah tanah. Sementara masyarakat kita ini taat adat, taat aturan, mereka diam. Akhirnya mereka minta pendapat bagaimana Pak Danrem. Masalah Naktuka itu kan diamankan oleh Pak Danrem. Kan kok dibatasi nggak boleh masuk, sementara mereka UPF desa izinkan mereka masuk. Saya sebagai orang Timur saya terpanggil untuk membantu. Ya, membantu, saya akan tetap mengamankan mereka untuk bisa masuk di wilayah Naktuka untuk melaksanakan kegiatan. Khususnya kegiatan pertanian karena sesuai dengan perintah Bapak Presiden, sesuai dengan asas cita yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, tujuan negara kita pun mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dari itulah saya mendorong, ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini mereka bisa mengambil sikap untuk menentukan batas. Ya. Tokoh masyarakat berharap sengketa batas negara di wilayah ini segera diselesaikan agar anak-anak generasi bangsa dari kedua negara, Indonesia dan Timor Leste, yang memiliki hubungan persaudaraan tetap erat dan harmonis ke depannya. Kalex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Plebomora. Tetaplah bersama Kompas TV.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Probomora. Saudara, daya tampung rutan kelas 2 Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur jadi sorotan anggota DPR RI. Pasalnya jumlah tahanan dan narapidana di rutan ini melebihi kapasitas ruang tahanan. Ruang tahanan di rutan kelas 2 Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur tak lagi mampu menampung jumlah tahanan dan narapidana atau rutan Maumere mengalami over kapasitas. Saat ini terdapat 192 tahanan dan narapidana yang menghuni ruang-ruang tahanan. Sementara kapasitas ruang tahanan hanya mampu menampung 75 tahanan atau narapidana. Kondisi ini mendapat sorotan dari anggota Komisi 13 DPR RI, Andreas Hugo Parera, ketika melakukan kunjungan ke rutan Maumere beberapa waktu lalu. Menurutnya hal ini akan berdampak pada proses pembinaan serta kenyamanan para napi dan tahanan. Karena itu kondisi ini mesti menjadi perhatian serius Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan mitra Komisi 13 DPR RI. Ini rutan Maumere ini kapasitasnya untuk 75 Pak ya. Untuk 75 dan sekarang yang tampung itu ada 192. Jadi ini over capacity. Over capacity. Juga kami lihat di sini ada anak-anak yang tahanan anak-anak yang seharusnya mereka tidak ditahan di sini gitu, tapi mereka seharusnya ditahan di lapas anak-anak gitu, sehingga mereka bisa kembali pergi sekolah. Dan di Flores ini tidak ada lapas anak-anak dan perempuan, yang ada di Kupang. Sementara mereka tidak bisa dibawa ke Kupang karena ini masih dalam wilayah kejaksaan ya Pak ya, wilayah kejaksaan, dan karena efisiensi ini banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan. Karena itu ya ini juga perlu menjadi perhatian sehingga hak mereka untuk tetap bisa memperoleh pendidikan terutama untuk anak-anak itu bisa terlayani dengan baik. Selain masalah ruang tahanan, kendala lain yang dialami di rutan Maumere adalah kekurangan personil atau petugas rutan, di mana rasio petugas dan jumlah tahanan tidak sebanding. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara, berbagai cara dilakukan agar bisa membantu sesama meningkatkan taraf hidup orang lain. Hal ini dilakukan seorang polisi di Polres TTS menyisihkan gajinya untuk membangun perkebunan hortikultura. Di tengah keterpurukan ekonomi, seorang anggota polisi Polres Timur Tengah Selatan memanfaatkan lahan kosong seluas 4 hektar untuk menanam berbagai tanaman hortikultura di Desa Kualin, Kecamatan Kualin. Aibda Yehezkiel Hajo, anggota Polsek Kualin bersama istrinya mengumpulkan 30 orang petani untuk bekerja bersama. Usai bertugas, Aibda Yehezkiel bersama istrinya langsung berangkat ke kebun bersama warga lainnya untuk merawat hasil pertanian mereka. Bersama kelompok taninya, berbagai jenis tanaman ia tanam, seperti jagung, sayur mayur seperti bayam, mentimun, kacang panjang, lombok, dan aneka sayuran lainnya. Hasil pertanian dibagi secara merata kepada anggota kelompok. Aibda Yehezkiel Hajo mengatakan hasil pertanian dibagi secara merata kepada seluruh anggota kelompok agar bisa dijual kepada masyarakat lainnya. Ini awalnya hutan yang kami olah perlahan-lahan secara manual, dan pada tahun lalu kami melihat bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal kami harus berani menggunakan alat berat. Jadi tahun lalu saya pakai eksavator mini mengolah lahan yang kurang lebih 4 hektar. Air juga kita masih swadaya menggunakan yang ada, kita coba berbagi dengan masyarakat yang pengguna di dalam rumah tangga. Jadi kita kendalanya air. Kalau kita mau lebih luas lahan kita garap, kita olah, maka perlu ada sumber air yang lebih besar lagi. Aibda Yehezkiel berharap pemerintah daerah juga bisa membantu alat pertanian dan sumur bor, sehingga para petani lainnya bisa mengembangkan usaha pertanian. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara, Pulau Flores memiliki berbagai daya tarik wisata, mulai dari wisata alam kuliner hingga adat dan budaya. Salah satunya Kampung Adat Megalitikum Bena di Desa Timuriwu, Kabupaten Ngada, menjadi pilihan bagi wisatawan saat liburan. Pulau Flores memiliki berbagai daya tarik wisata, mulai dari wisata alam, kuliner hingga adat dan budaya.
Salah satunya kampung adat Megalitikum Bena di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Cirebu, Kabupaten Ngada. Kampung adat Bena yang terletak di bawah kaki Gunung Inerie ini syarat dengan kearifan lokal dan nilai budaya. Saat memasuki kampung ini, wisatawan akan disuguhi dengan batu megalitikum dan bangunan arsitektur rumah yang masih asli. Kedatangan wisatawan juga disambut ramah oleh warga lokal dengan suasana penuh canda tawa. Wisatawan dikenalkan pada adat dan budaya masyarakat. Selain itu, menikmati keindahan alam dan suasana desa, para wisatawan juga akan disuguhi cerita sejarah mengenai asal-usul kampung adat serta keturunannya. Para wisatawan sangat senang karena warga Kampung Bena masih tetap mempertahankan kearifan lokal mereka. Rumah adatnya bagus banget sih. Dan ini yang pernah kita lihat selama di Bali pastinya. Oh, ya. Berarti gimana perasaannya ketika sudah tiba di tempat ini? Wah, takjub banget sih. Karena beda, ini pengalaman pertama sekali sih. Ngelihat tradisi yang baru, terus budaya yang baru juga sih. Ini luar biasa ini. Di kampung yang tiada duanya di Indonesia. Luar biasa, di sampingnya kan Gunung Inerie ya. Inerie. Perlu dilestarikan keberadaannya, perlu jangan sampai punah lah, kira-kira begitu. Warga Kampung Adat Bena hingga kini terus menjaga kelestarian budaya dan adat istiadatnya agar selalu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Tim Liputan Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Flobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Karolin Wulandari bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.